Shalom teman-teman, namaku Resta. Aku anak Excellent Kid YPSDI Sungai Danau Kalsel. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Temanya, percaya walau tidak melihat. Suatu hari, Yesus dan murid-murid sedang dalam sebuah rumah. Mereka merasa takut dan bingung karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tiba-tiba Yesus datang muncul di tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu, katanya. Mereka sangat gembira karena melihat Yesus hidup. Tetapi ada satu murid Tuhan tidak ada, yaitu Thomas. Ketika teman-temannya berkata, "Kami telah melihat Yesus," Thomas berkata, "Aku tidak percaya sebelum aku melihat dan menyentuh lukanya." 8 hari kemudian mereka kembali berkumpul. Dan apa yang terjadi teman-teman? Tiba-tiba Yesus datang lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus berkata kepada Thomas. Thomas sangat takjub dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya." Tuhan Yesus bilang, kalau berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Wah, aku mau. Apakah adik-adik juga percaya? Walaupun tidak melihat Yesus, tapi tahu Tuhan Yesus bangkit. Wah, sama dong, kita percaya. Wah, aku mau seperti murid-muridnya yang tadinya sedih, sekarang aku bersuka cita. Tadinya takut, sekarang menjadi berani. Aku mau memberitakan firman Tuhan. Aku mau seperti murid Tuhan Yesus lagi yang tidak bersembunyi. Aku lupa, aku juga murid Tuhan Yesus. Jadi aku percaya. Nah, pelajaran buat kita semua, kita bisa percaya kepada Yesus walau tidak melihat. Yesus sangat mengerti dan tetap mengasihi kita semua. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berikanlah semua orang ini tidak ragu-ragu dan tetap percaya kepada kasih-Mu, Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kiranya kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, mari saudaraku, kita akan sama-sama berdoa untuk pelayanan bekerja Tuhan, secara khusus sinode kita GPSDI, agar senantiasa Tuhan memberkati dan menolong. Mari kita bersama bersatu dan berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan sinode kami Gereja Pentecostal KD Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan pilih menjadi pengurus di tingkat PPS dalam segala program rencana yang sudah dicanangkan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kemampuan untuk bisa mengeksekusi dan melakukannya dengan baik. Bahkan setiap departemen-departemen yang ada, Tuhan juga menolong mereka sehingga mereka terus bisa melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik seperti untuk Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa ke Departemen Sekolah Minggu yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Hosea. Kiranya hikmat kalifatur apabila terjadi atas hamba-Mu, sehingga pelayanan Departemen Sekolah Minggu semakin lama semakin memuliakan nama Tuhan, semakin memiliki program atau gebrakan yang semakin hari yang semakin membuat GPSDI bisa bermaju, berkembang dengan lebih baik. Bahkan kami berdoa setiap rekan-rekan hamba Tuhan GPSDI dimanapun berada, baik
di tingkat daerah, bahkan tingkat wilayah, bahkan tingkat gereja lokal di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan, anak-anak sekolah minggu yang ada di seluruh gereja lokal di Indonesia menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya, dan menjadi orang-orang yang bisa menjadi garam dan terang di lingkungan di mana berada. Dan kami meyakini pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di wadah Sinode GPSDI, dengan apapun yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan akan membuat kami maju dan berkembang di setiap pelosok, di setiap daerah, gereja-gereja bahkan yang kecil dan perintisan, semuanya Tuhan boleh menolong memberkati mereka menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang berdampak, menjadi gereja yang misioner, yang bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, Pastor Larry Kupani, dalam memimpin sinode GPSDI ini. Ialah hikmat marifat urapan Allah terjadi atas hamba-Mu, sehingga bukan dengan kekuatan, keucapan, pengalaman dia, tetapi karena Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengurapi menuntun hamba-Mu, sehingga dalam setiap kebijakan program yang sudah ditetapkan, hamba-Mu mampu memanage dengan baik, sehingga semuanya berjalan dan nama Tuhan dimuliakan melalui wadah GPSDI ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati.